Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang bapak tua yang sangat bijaksana. Ia tinggal sendirian di sebuah lereng gunung. Pada suatu senja datanglah seorang pemuda yang berjalan dengan langkah terseret-seret dan wajah yang sangat kusut tidak bersemangat. Rupanya pemuda itu mengalami banyak masalah di dalam hidupnya sehingga dia sangat putus asa. Sambil sesekali menarik nafas panjang, ia menceritakan semua permasalahannya kepada bapak tua itu. Lama Pak Tua mendengarkan keluhan si pemuda. Kemudian ia mengambil segenggam garam dan menyuruh sang pemuda mengambil secangkir air. Garam itu ditaburkan Pak Tua ke dalam cangkir, kemudian menyuruh pemuda tadi mencicipinya. Asin, asin sekali, bahkan terasa pahit. Garamnya kebanyakan, komentar sang pemuda setelah mencicipi air itu. Kemudian Pak Tua itu menggandeng tangan sang pemuda menuju ke sebuah danau di pinggir hutan. Setelah berjalan tanpa berkata-kata, sampailah mereka ke danau yang dimaksud. Pak Tua itu menaburkan segenggam garam ke dalam danau. Ia mengambil sepotong ranting kering yang jatuh dan mengaduk-aduk air danau tersebut. Sesudah itu ia mempersilahkan si pemuda mengambil air dari danau itu dan meminumnya. Bagaimana rasanya? Tanya Pak Tua. Segar dan tidak pahit. Saya sama sekali tidak merasakan garamnya, sahut si pemuda. Sekarang duduklah di depanku. Aku akan mengajarkan sesuatu kepadamu, kata Pak Tua itu. Pemuda tadi menurut, mengambil tempat duduk di depan Pak Tua sambil bersandar di sebuah pohon besar. Begini, di dalam hidup ini kita tidak lepas dari pahitnya kehidupan, seperti halnya garam yang kau cicipi tadi. Tetapi pahit tidaknya akan tergantung pada seberapa besar wadah yang kita sediakan untuk menampungnya, walaupun jumlah dan rasa pahit itu adalah sama. Penderitaan, penyakit, tekanan, kekecewaan, kesepian, penolakan, dan lain-lain selalu ada selama kita masih hidup. Wadah itu adalah hati kita. Ketika kepahitan hidup datang, lapangkanlah dadamu untuk menerima dan menjalaninya. Jika wadah yang kita miliki terlalu kecil sehingga tidak siap menerima masalah yang datang, saat itulah kita akan merasakan kepahitan dan beban itu membuat kita menderita, kata Pak Tua. Mereka berdua berjalan pulang karena hari itu mereka telah belajar sesuatu yang sangat berarti. Pak Tua yang bijaksana itu selalu menyediakan garam karena ia yakin setelah pemuda itu pulang masih banyak lagi orang yang akan datang kepadanya membawa keluh kesah mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang dapat membuat kita berlapang dada serta menyediakan hati selebar samudera untuk menampung setiap kepahitan adalah janji penyertaan Tuhan dan kepemilikannya atas hidup kita. Tuhan tahu seberat apa beban yang sanggup kita pikul, dan Ia juga tahu apa saja yang akan Ia lakukan untuk menjadikan kita orang-orang yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku seperti samudera raya yang akan selalu siap menampung segala kepahitan dan permasalahan hidup yang datang. Aku percaya Tuhanku lebih besar
dan lebih berkuasa dari semuanya, sehingga aku tidak perlu resah ketika Engkau mengizinkan aku berjalan dalam kekelaman dan kepahitan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.